نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan jangan lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Yang punya hajat semoga dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada saya pribadi, Bung Jepri selaku membawa acara Radio RS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Adi di Jakarta Selatan yang ada di daerah Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol Bung Jepri. Saya Adi dari Fatmawati, Jakarta Selatan. Semoga Bung Jepri bersama channel Ayah Sadam di Radio RS tetap jaya mengudara Bung Jepri. Ini sangat membantu buat seluruh halayak Bung Jepri. Apalagi melihat sepak terjang bisnis Anda, katakanlah kegiatan Anda sangat padat ya, karena tanpa pamrih membantu sesama yang membutuhkan, tidak memilah-milah adanya. Ini yang membuat saya kagum dan merasa tersanjung Bung Jepri. Saya harapkan di channel Ayah Sadam tetap jaya mengudara Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, saya juga tidak menyadari dan tanpa sengaja mengetahui adanya channel Ayah Sadam Bung Jepri. Itu yang membuat saya salut dan cepat membuat atensi Bung Jepri. Kebetulan saya kan sibuk Bung Jepri. Saya nitipkan atensi melalui teman saya yang dekat-dekat sana di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi begini Bung Jepri, tentang masalah kisah saya Bung Jepri. Di daerah Ciputat, Fatmawati sana kan di belakang saya masih banyak tanah-tanah kosong tuh Bung Jepri. Ya alhamdulillah masih punya keluarga. Di belakang itu ada sungai. Ya memang sengaja dibiarkan begitu saja secara alami Bung Jepri. Pada saat saya malam hari ceritanya kan mau mengambil daun Bung Jepri ya, kata ibu saya tolong petikkan daun beberapa papah begitu untuk membuat lontong katanya. Memang rencana kami hari Minggu itu mau jalan-jalan bersama Bung Jepri, jadi biar simple bawa makanan lontong aja deh. Nasi kayaknya agak males sekali orang pada makan. Akhirnya saya ngambil beberapa papah daun pisang di belakang itu banyak sekali. Di situ di saat saya lagi memetik, saya ngambil beberapa papah kurang lebih 5 kali ya. Ada salah satu pohon itu kan yang saya petik kan daun namanya pohon pisang batu Bung Jepri, kan daunnya bagus buat bikin lontong, tidak pahit lah seperti itu. Saya amati itu pohon pisang yang sudah terdapat pisang begitu subur Bung Jepri, dan kebetulan jantungnya masih ada nempel di situ. Yang membuat saya kaget Bung Jepri, jantung pisang batu tersebut dia menyala Bung Jepri. Ya itu yang membuat saya kaget Bung Jepri. Seumur-umur baru tahu kali ini saya menyaksikan pohon jantung bisa menyala, warnanya hijau Bung Jepri. Aku pikir ini ada orang naruhin bolam di sini, ternyata begitu saya mati itu memang jantung pisang yang ada. Biasanya kan begini Bung Jepri, saya kan rajin ya, kalau ada pisang yang sudah keluar dari pohonnya, saya cepat-cepat memotong jantungnya, terus saya tutup bagian bekas potongannya itu pakai plastik supaya buah pisang itu nanti hasilnya akan bagus gitu Bung Jepri. Nah ceritanya setelah saya merapikan daun tersebut yang 5 papas sudah saya
ambil daunnya, tiba-tiba ada suara Bung Jepri. Hai anak muda, ambillah jantung itu yang biasa kamu potong, kamu dibuang begitu percuma. Kau akan tahu manfaatnya. Jantung pisang batu yang ada, yang terdapat cahaya, ambillah. Itulah si jantung pisang batu bertuah. Kau akan tahu manfaatnya. Dia katakan demikian Bung Jepri. Akhirnya dengan saya kebingungan nengok kanan kiri, ada suara tanpa wujud. Ternyata memang hanya suara saja. Saya akhirnya mengikuti apa kata suara itu Bung Jepri. Setelah saya sudah merapikan daun tersebut, saya potong. Saya niatkan, ya Allah, kalau memang ini hak saya, kalau memang ini apa kata panduan itu, dan tidak mengganggu, tidak membahayakan buat saya pribadi, saya akan potong. Akan tetapi kalau memang sekiranya mengganggu nyawa saya, jauhkan dari pandangan hamba ya Allah. Saya katakan demikian Bung Jepri. Ternyata pada saat saya memotong jantung itu, alhasil alhamdulillah saya berhasil Bung Jepri, aman. Akhirnya si jantung itu saya bungkus rapat dengan plastik Bung Jepri. Saya tidak mengatakan kepada keluarga kejadian itu. Saya sengaja kepingin tahu kelanjutannya seperti apa Bung Jepri, apakah benar dan apa manfaatnya. Namun yang membuat saya heran Bung Jepri, biasanya kan kalau saya motong jantung, dia kan keluar getah gitu ya Bung Jepri. Ini nggak ada Bung Jepri, langsung kering begitu aja. Dan pada saat saya meletakkan jantung itu di dalam plastik, dia masih menyala Bung Jepri. Lantas saya hanya cuma batin, ya Allah, redupkan cahaya itu. Kalau memang jantung ini bermanfaat buat saya akan simpan dan belah petunjukmu ya Allah. Malamnya Bung Jepri, bahwa saya tidur kan biasanya kan memang menjaga sholat 3/4 malam Bung Jepri. Saya sholat tidur sore sekitar jam 10. Akhirnya tengah malam saya bangunkan Bung Jepri. Sebelum bangun saya dimimpikan Bung Jepri, anak muda, pada saat kau kebiasaan sholat malam, ambillah jantung tersebut, letakkan di depan Anda bersila sedang berdoa, dan siapkan air putih. Nah disitulah saya ikuti apa katanya Bung Jepri. Pada saat saya lagi wasilah Bung Jepri, tiba-tiba suara itu memandu lagi. Anak muda, setelah Anda selesai berdoa, masukkan jantung di air doa tersebut. Anda cukup membaca suratul Fatihah, ayat kursi 1 kali, surat Fatihah 1 kali, dan ditambah Al-Ikhlas 1 kali, surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 1 kali. Tiupkan di air doa tersebut. Saya niat karena Engkau ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat jantung pisang batu ini. Dia katakan demikian Bung Jepri. Saya ikuti apa katanya. Akhirnya begitu si jantung itu saya masukkan ke air doa tersebut, dia menyala kembali Bung Jepri. Dan air itu bisa keluar untuk, atau katakanlah dia beletuk-beletuk seperti kayak orang lagi masak air sudah matang begitu Bung Jepri. Saya kaget Bung Jepri. Disitulah ada suara lagi memandu, anak muda, pandanglah, air itu akan menghilang. Betul juga Bung Jepri, air itu menghilang Bung Jepri. Kayaknya kesedot di mana adanya jantung tersebut. Setelah itu si jantung itu saya simpan lagi Bung Jepri. Saya dimimpikan lagi setelah saya habis sholat malam, saya tidur, dimimpikan lagi dipandu, anak muda, lihatlah jantung itu. Ada apa di jantung itu? Kau tidak usah kaget. Setelah saya menengoknya, Masya Allah Bung Jepri, jantung tadi yang sudah menyedot air doa tiba-tiba menjadi emas Bung Jepri. Jantung itu kan dia berlapis-lapis ya Bung Jepri ya. Ada kayak semacam orang bilang telakop atau dia berserak apa namanya, seperti kayak bawang gimana sih, dia punya apa namanya lapisan-lapisan begitu. Itu terdapat emas Bung Jepri. Setelah saya ambil satu gitu ya, saya potek satu, memang benar-benar emas Bung Jepri. Tiba-tiba pada saat saya lagi kebingungan, suara itu datang lagi, anak muda,
Engkaulah orang yang alim dan bijaksana, selalu menjaga salat 3/4 malam. Inilah jawaban dari kami. Engkau dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan untuk kemaslahatan kepentingan banyak orang. Sisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang membutuhkan. Bilang begitu Bung Jibril. Akhirnya Pak, saya yakin bahwa jantung tersebut tidak lepas dari wujud emas. Saya coba ke toko Bung Jibril, satu telakop itu saya ambil satu kan. Akhirnya si toko itu malah dia merasa goyang-goyang kepala. Dia katakan, saya kagum, baru kali ini ada emas bentuknya seperti kayak telakop. Apa namanya, jantung pisang katanya gitu. Saya katakan memang itu bentuknya seperti itu Pak. Saya katakan demikian. Dari mana kamu? Saya bilang terus terang Bung Jepri, nggak secara langsung. Ini peninggalan dari orang tua, saya gituin aja. Karena saya lagi butuh, saya akan membagikan sebagian untuk orang-orang yang butuhkan, dan saya juga buat modal, saya katakan demikian. Wah, Anda bagus sekali ya, selalu peduli kepada orang lain, kata si punya toko begitu. Lantas dia mengatakan gini, anak muda, apakah Anda tidak ada yang mandu? Ini uang banyak sekali loh, bisa miliaran. Dia katakan, saya kaget bengong Jepri, miliaran mahal amat. Sedangkan jantung itu ada berlapis lakop yang ada lapisan-lapisan banyak sekali Bung Jepri. Di situ saya katakan, Pak, kalau kita niat ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan jahat, apalagi milik sendiri. Kenapa mesti harus takut? Saya banyak yang mengawal. Yang mengawal adalah Allah, saya katakan demikian. Lantas yang punya toko senyum. Syukurlah kalau Anda yakin karena Allah, tidak apa-apa. Lantas dia menyodorkan tas Bung Jepri. Dia katakan, inilah uang Anda 1,5 M. Kata gitu, kaget saya dibuatnya Bung Jepri. Akhirnya saya pulang sambil saya berpikir, alhamdulillah ya Allah, saya akan bagian sebagian hartanya untuk orang lain. Dan saya kan kebetulan memang lagi belum kerja Bung Jepri, karena kena perampingan kerja. Akhirnya saya niat karena Allah, saya membuka bengkel motor Bung Jepri, karena saya punya skill di situ. Alhamdulillah bengkel saya ramai Bung Jepri, sampai-sampai saya punya anak buah 10 orang. Barakallah, sambil saya membuka dagang spare part itu Bung Jepri. Alhamdulillah Bung Jepri, maju lebih besar Bung Jepri. Dan yang perlu saya tanyakan begini Bung Jepri, apakah barang tersebut halal menurut hukum Islam? Dan siapakah yang memberikan itu? Dan jantung itu dari mana? Dan siapa yang memandu itu? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas simotnya atensi saya. Saya tunggu pencerahan dan solusi dari Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ada di Fatmawati ya, bahwasanya segala sesuatu rezeki dari Allah kembali pada kita semua ya. Tadi sudah cukup jelas panduan itu, bahwasanya Allah sudah membuktikan kepada Anda, barang siapa orang yang ahli ibadah dan tawadu istiqamah di hadapan Allah, doanya akan dikabul. Itulah salah satu bukti bahwa Anda barangkali sudah waktunya Anda mendapatkan rezeki dari Allah melalui jantung pisang batu tersebut ya. Jadi Anda tidak usah berpikir terlalu jauh. Allah memberikan rezeki bermacam cara, terutama yang baru saja Anda ceritakan melalui atensi yang ada ya. Jadi Anda bertanya, apakah ini halal atau haram, dan siapakah yang berbicara di telinga saya? Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Allah memberikan rezeki melalui perantara itu, bukan siapa-siapa. Itu milik Anda dan halal, hak milik Anda ya. Dan sesuai dengan petunjuk itu memang bagus. Jadi saya tidak mengulas banyak. Teruskan dan tetap istiqomah tawadu di hadapan Allah, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan, rezeki yang baru saja Anda berikan, yang baru saja Anda mendapatkannya ya.
jangan lupa sisihkan, dan Anda kalau ada waktu berputar di lingkungan Anda, karena saya lihat di lingkungan Anda memang banyak orang membutuhkan seperti figur seperti Anda untuk menolong banyak orang, terutama orang sakit. Insya Allah Anda menyentuh dia pun akan sehat atas izin Allah, karena dengan adanya doa Anda selama ini, itulah salah satu wujud Allah memberikan satu kebuktian. Allah memberikan perubahan-perubahan terhadap ekonomi Anda, apalagi Anda telah mendapatkan pendampingan kerja ya. Barangkali Anda suruh mandiri ya, usaha, insya Allah usaha Anda di bengkel maju lebih besar. Dan saya jelaskan kembali, itu bukan siapa-siapa, semua kembali kepada Allah, karena dari Allah ya. Demikianlah saudara Rizky, saudaraku yang ada di Fatmawati, mudah-mudahan puas atas pencerahan dan solusi dari saya, dan harapan saya tetap tawadu istiqamah di hadapan Allah ya. Dan jangan lupa sisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta Selatan dan sekitarnya, karena waktu juga kembali seluruh dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.